Puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita harus selalu mengobarkan api sukacita kita. Saya percaya kita selalu harus mengobarkan semangat dan gairah serta spirit kita di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, itu tidak alkitabiah. Karena buah-buah roh itu adalah sukacita, damai, sejahtera, ada amin. Tetapi sukacita dan damai sejahtera kita itu bersumber daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera kita itu bersumber dari kekuatan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sukacita itu harus memenuhi hidup kita. Dan kita harus hidup dalam sukacita yang Tuhan sudah berikan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana Daud membuat tabernakel yang begitu luar biasa. Daud membuat tabernakel sehingga di hadapan tabut itu Daud menciptakan suasana yang berbeda dari tabernakel yang Musa buat. Yaitu penyembahan. Sehingga itu menggugah hati Tuhan, saudara. Kenapa menggugah hati Tuhan? Karena Daud ini hidup dalam zaman PL. Tetapi dia sudah memiliki roh penyembahan seperti orang yang hidup pada zaman PB atau perjanjian baru. Saudara, pujian penyembahan yang Daud hidupi, sebenarnya itu yang dihidupi oleh gereja di akhir zaman oleh pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Setelah Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Dan Yoel mengatakan semua kita penuh dengan Roh Kudus. Dan saat kita lahir baru kita menerima Roh Kudus. Membuktikan kita adalah anak Allah. Sehingga kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan penyembahan kita menjadi penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan membuat kita penuh dengan spirit ilahi. Yang membuat kita memiliki roh pujian dan penyembahan yang penuh dengan gairah. Penuh dengan semangat. Penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Nah, kenapa Daud bisa hidupi pada zamannya? Sedangkan pada waktu itu belum ada pencurahan Roh Kudus seperti pada zaman kita. Tetapi inilah yang dihidupi oleh Daud dari hati yang mencintai Tuhan. Saudara, hati yang mengasihi Tuhan adalah hati yang akan melahirkan penyembahan yang benar. Karena kalau hati mencintai Tuhan, otomatis penyembahannya tidak main-main. Hati yang mengasihi Tuhan, penyembahannya itu lahir dari hati yang mengasihi. Itulah yang dihidupi Daud. Sejak dia masih remaja, dia sudah membangun penyembahan di dalam hidupnya. Sejak dia masih remaja, dia sudah membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dia sudah bermazmur, dia sudah memiliki modal cinta Tuhan yang luar biasa. Yang terus dia bangun. Sehingga firman Allah mengatakan dia adalah orang yang bukan apa-apa. Dia adalah anak penggembala yang miskin di Bethlehem. Papanya hanya memiliki 2-3 ekor kawanan domba. Bukan 2000 atau 3000. 2-3 ekor. Tetapi 2-3 ekor ini Daud sudah memiliki integritas. Dia punya tanggung jawab atas kepercayaan dari papanya. Sehingga dia melindungi kawanan domba ini. Dan firman Allah mengatakan dia banyak dan merobek mulut-mulut singa yang akan menerkam kawanan dombanya. Sehingga dari kehidupan yang dia bangun yang terhubung dengan Tuhan sejak dari masa remaja. Yang tidak masuk hitungan menjadi orang yang nomor 1 di Israel. Dan membuat Israel makmur sepanjang pemerintahannya. Bahkan dia melahirkan suatu generasi kerajaan yang kekal sampai kepada Kristus. Hanya dimulai dari hati yang mencintai Tuhan. Hanya dimulai dari penyembahan yang terus dia bangun. Puji-pujian yang terus dia bangun. Sejak dari dia di padang. Dan Tuhan menilik dia di sana. Pada zaman Daud hidup. Orang Ibrani kalau terpilih menjadi tentara Israel pada waktu itu. Itu menjadi suatu kebanggaan orang tua. Dan kakak-kakaknya terpilih menjadi tentara Israel pada waktu itu. Daud tidak masuk hitungan apa-apa. Tetapi karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya mengubah segala-galanya, mengubah masa depannya. Saudara,
Ketika kita mulai mencintai Tuhan, ketika kita mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mulai dipenuhi dengan rasa sayang dan cinta kepada Tuhan, ketika kita terus membangun penyembahan dan mazmur bagi Tuhan, kelihatannya tidak ada apa-apa, kelihatannya sepertinya tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi saya mau katakan, engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Inilah yang dihidupi oleh Daud. Sehingga dia menghadirkan Tuhan. Dia sadar atau tidak, tapi dia sudah menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga walaupun dia tidak ada apa-apa dalam pemandangan manusia. Karena Tuhan yang mengubah, Tuhan yang bisa mengubah yang kecil menjadi besar, yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang dia sembah. Sehingga suatu saat pada waktunya Tuhan, dia duduk di atas tahta yang penuh dengan kemuliaan. Dan tahtanya itu kokoh, kerajaannya itu kokoh. Bahkan kerajaannya itu sampai kepada kekekalan. Karena kerajaannya itu terbangun dari hidup penyembahan kepada Tuhan. Amin. Namun pada pagi hari ini saya mau kita membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita bangkit sama-sama berdiri. Kita baca firman Tuhan ini. Kita lanjut sampai ayat yang ketujuh. 1, 2, dan 3. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci perbuatan Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara perhatikan di ayat yang ketujuh. Barang siapa menang, dia akan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara pastikan kita makan itu buah daripada pohon. Karena buah daripada pohon itu cuma ada di taman Firdaus. Amin. Tahukah saudara ketika Tuhan menciptakan Firdaus di dunia ini. Dari dunia ini Tuhan ciptakan. Tapi di tengah-tengah Tuhan bangun sebuah taman yang disebut Taman Firdaus. Dan di dalam taman itu Tuhan dan manusia bergaul. Saudara, di dalam dunia ini ada Firdaus yang melingkupi kita, yaitu hadirat Allah. Di mana kita dengan Tuhan oleh Roh Kudus bisa berkomunikasi. Amin. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7. Siapa yang bertelinga? Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang ngomong ini saudara? Roh, bukan Tuhan Yesus. Roh. Jadi Roh sedang berbicara, Roh Allah sedang berbicara kepada Yohanes, murid daripada Yesus. Untuk menyatakan firman yang Yesus berikan. Dan ayat ini saudara, kalau kita melihat di kitab Wahyu ini, ada 7 gereja yang Tuhan tegur. Itu semuanya gereja Pantekosta. Kenapa saya katakan? Karena gereja yang sudah hidup oleh Roh. Ditegur karena apa? Ada masing-masing mereka tidak menghidupi kehidupan roh yang sesungguhnya. Efesus ini adalah suatu jemaat yang luar biasa, di mana awalnya Paulus mendapatkan murid 12. Dan dari Efesus ini Roh Allah bekerja begitu luar biasa. Ketika Paulus membaptis mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus.
dalam jangka 2 tahun, satu Asia mendengarkan firman. Karena jemaat ini penuh dengan roh. Saudara bayangkan 2 tahun, satu Asia mendengarkan firman Allah. Hanya dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan melalui rohnya dari ayat yang pertama. Jemaat ini sangat hebat yang nampak dari luar. Segala-galanya karunia-karunia roh tidak hilang. Saudara, mari kita melihat kehebatan daripada jemaat ini yang masih ada. Tidak hilang, masih ada. Baca di ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan antara ke7 kaki dian emas. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia sedang berbicara Tuhan Yesus yang lagi ngomong sama dia. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat ini tidak kenal capek. Jemaat ini punya jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia. Sama yang Paulus katakan, segala jeripayamu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi jemaat ini tetap melayani dengan giat. Dan dia berkorban dalam pelayanan. Jeripayamu maupun ketekunanmu. Dan dia tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Jemaat ini tidak suka dengan orang melakukan jahat. Artinya jemaat ini selalu melakukan hal yang baik. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Artinya jemaat ini memiliki kepekaan roh. Untuk bisa membedakan roh. Dia punya karunia yang membedakan roh. Sehingga dia tahu ini nabi palsu, ini bukan nabi palsu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat ini memiliki kepekaan roh yang sangat luar biasa. Next. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jemaat ini adalah jemaat yang sabar di dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan demi nama Tuhan. Dan dia tidak pernah kenal yang namanya lelah atau capek. Saya mau katakan, saya mau tanya kepada saudara pagi ini. Hebat tidak jemaat ini? Jemaat ini hebat dalam hal karunia, dalam hal ketekunan, dalam hal kesabaran, dalam hal pengorbanan, dalam hal loyalitas. Jemaat ini hebat. Tetapi di ayat yang keempat di sini Tuhan ada tegur. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, semua kekayaan-kekayaan rohani, kehebatan-kehebatan dari jemaat ini tidak salah. Karena ini adalah buah. Kenapa mereka menghasilkan buah? Karena dulu mereka semangat dan bergairah kepada Tuhan. Dan mereka menghasilkan buah ketekunan, buah kesabaran, buah kesalehan, buah karunia-karunia roh, buah segala-galanya kehebatan buah. Dan buahnya itu masih ada. Tetapi ada satu kekurangan dalam jemaat ini, tapi mereka lupa saudara. Saudara, seringkali banyak orang melupakan kalau di dalam hatinya itu sudah hilang kasih yang semula. Tapi Tuhan bilang apa di sini? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Next. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kaki dian ini adalah suatu tempat di mana lampu ditaruh sehingga lampu itu bisa berada di tempat tinggi. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Jadi kalau diambil itu kaki dian, artinya itu lampu dibawa. Ini menjadi suatu kehidupan kalau kehilangan kasih yang semula dan tidak bertobat, menjadi suatu kehidupan yang tidak berguna. Seperti lampu yang ada di bawah. Yang seharusnya lampu harus berada di kaki dian supaya menerangi banyak orang. Nah, inilah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita seperti berada di atas kaki dian, maka hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kaki dian itu diambil, maka kita seperti lampu yang ada di bawah,
artinya kehidupan yang sudah tidak berguna, tidak dipakai lagi, dan tidak mendatangkan keuntungan. Karena bisa dibawa diinjak-injak. Ini menjadi suatu kehidupan yang terhina. Dan Tuhan tegur mereka. Tidak salah kita hebat secara rohani, secara iman, secara ketekunan, secara giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tidak lelah. Tapi seringkali banyak dilupakan oleh anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan adalah suatu kasih di dalam hatinya kepada Tuhan. Inilah yang disebut kasih yang semula. Kasih pertama kali ketika Tuhan menyentuh hati kita. Sehingga kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ditandai dengan bertobat, dibaptis, dan lahir baru. Sehingga ketika kita lahir baru, mulai ada roh menyala-nyala, mulai ada semangat. Nah inilah yang disebut cinta mula-mula. Nah cinta mula-mula ini saudara tidak boleh hilang. Saudara, cinta mula-mula saya jaga sampai hari ini. Tapi bisa terjaga juga semua karena anugerah. Dan kita harus meminta kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Bukan saja semua makan minum pakai kita cukup. Kalau kita cuma minta makan minum pakai, maka makan minum pakai cukup, kita sudah lupa Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kekekalan itu ada dalam diri kita. Saat kita lahir baru, saat kita terima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang mengerjakan kekekalan. Mungkin kita katakan, "Ih, cinta mula-mula dong, itu kan saya dulu waktu lahir baru." Namanya juga tahun bertahun, ganti tahun. Orang kan juga dulu kalau lahir masih kecil, lama-lama besar, lama-lama juga tua jadi nenek-nenek. Itu fana. Tapi dalam diri kita itu roh yang kekal. Berbicara tentang kekal berarti tidak ada surutnya, tidak ada usangnya, tidak ada tuanya, tidak ada habisnya, tidak ada perubahannya, kekal. Jadi Tuhan mau saat kita menerima Roh Kudus, saat kita lahir baru, roh itu harus kekal. Artinya cinta mula-mula dalam diri kita itu harus kekal. Tidak boleh dimakan dengan waktu, tidak boleh dimakan dengan segala sesuatu dalam dunia ini. Tidak boleh usang karena roh itu kekal. Jadi cinta itu harus kekal. Amin. Kalau cinta itu usang, maka kita sudah jatuh dalam dosa yang bisa membuat kaki dian tidak ada. Kalau sampai kaki dian tidak ada, maka kehidupan orang itu akan mengalami keterburukan. Jangan sampai kekristenan mencapai keterburukan. Jangan. Karena itu pertanda kaki dian sudah diambil. Dan Tuhan tegur kepada jemaat ini. Saudara, kurang apa jemaat ini dalam kerja keras? Dalam jangka waktu 2 tahun, dia bisa menangkan satu Asia. Hebat jemaat ini. Dan kita bisa melihat buah-buah ketekunan, buah-buah kesabaran, buah-buah kesalehan, buah-buah kerasulan, buah-buah kepekaan roh, buah-buah karunia roh. Itu nampak dan Tuhan akui. Bahkan apa yang dia benci, Tuhan benci juga. Tetapi jemaat ini Tuhan tegur dengan keras. Kamu perlu bertobat. Karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan hilang kasihnya, dia yang meninggalkan. Coba ulangi baca. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan. Jadi siapa yang salah ini? Kasih yang semula tinggalkan dia atau dia meninggalkan kasih semula? Orangnya meninggalkan kasih. Pertanyaannya, kenapa dia meninggalkan kasih yang semula? Seringkali kita lupa bahwa kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Seringkali banyak anak-anak Tuhan lupa kalau dia sudah meninggalkan kasih yang semula. Dia hanya berpikir, wah dia saleh, dia beriman, dia tekun, dia semangat, dia tidak lelah. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Memang kita perlu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lupa, kasih yang semula ini harus tetap ada di hati. Dan kasih yang semula yang kita terima saat lahir baru, kita menerima Roh Kudus, roh yang kekal itu, tidak ada pernah kata usang. Karena dia dalam diri kita sifatnya kekal. Jangan katakan, oh dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu kan memang dulu. Sekarang ini kita sudah tua, tidak seperti dulu lagi.
Saudara, tubuh ini memang bisa dimakan waktu, tapi roh di dalam tidak dimakan waktu. Karena roh itu kekal, pemberian roh Tuhan. Nah, pertama saudara, perhatikan di ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Bertobat, langkah yang pertama bertobat saudara. Saudara, kita dengarkan firman Tuhan ini, kalau kita adalah orang yang sudah lama meninggalkan kasih yang semula, kita perlu bertobat. Dan tanda-tanda kasih yang semula saudara, bekerja dalam diri kita. Kita sudah mengerjakan ketekunan, kesalehan, kesabaran kita itu sudah sifatnya agamawi. Sudah sifatnya tinggal tugas, tanggung jawab, dikerjakan dengan rutinitas dan bisa lelah, bisa capek. Tapi jemaat ini hebat, tidak ada lelahnya. Jadi tidak bisa diukur saudara. Orang semangat dalam rohani, semangat dalam pelayanan, belum tentu cinta mula-mula hidup dalam dirinya. Tetapi orang yang memelihara kasih yang semula, otomatis dia semangat dan dia tidak pernah lelah. Kenapa? Karena roh yang kekal ini tidak fana, tidak punya batas. Jadi walaupun dia fisik lelah, tapi rohnya tidak lelah, jiwanya juga tidak lelah. Apa yang menyebabkan orang fisiknya lelah? Karena dimulai dari roh dan jiwa yang lelah. Dan orang roh dan jiwanya lelah, ini yang disebut tertindih beban berat. Dan Tuhan mengatakan, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Dalam kata arti, mari datang kepadaku. Yesus sedang menawarkan air. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Di Yohanes 7 ayat 37, tidak usah kita buka sampai 39. Yesus sedang menawarkan air dan air ini adalah Roh Kudus. Barang siapa haus, marilah dia datang dan minum. Supaya jangan dia letih, lesu dan berbeban berat. Supaya dia mendapatkan kelegaan. Jadi saudara, yang membuat kita selalu memiliki roh yang terawat dan terpelihara. Cinta mula-mula yang terawat dan terpelihara. Itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Jadi hal yang pertama saudara, kita perlu bertobat. Namun pertanyaannya, kenapa Roh Kudus tidak kerjakan dalam diri kita? Suatu kekekalan supaya kita tetap bergairah, bersemangat kepada Tuhan. Dan kita tidak meninggalkan kasih yang semula. Apa yang harus kita lakukan? Makanya di ayat 5 ini saudara perhatikan baik-baik. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan. Sama-sama saya bacakan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, sebenarnya firman ini membuat saya terlebih dahulu bertobat. Jujur saudara. Jujur. Beberapa waktu yang lalu, saya di dalam hati saya ini, saya bilang Tuhan ada apa? Kok seperti hati saya ini ada beban, ada sakit. Saya lihat cari-cari masalah apa? Tidak ada masalah. Tapi kenapa ini hati saya ini seperti kurang merdeka, kurang sejahtera? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ada apa? Tolong saya. Saudara, kadang kehilangan kasih yang semula ini kita tidak tahu. Termasuk pendeta. Walaupun dia melakukan kegiatan tugas dan pelayanan, tidak pernah alpa. Ternyata saudara itu tidak menjamin bahwa kasih yang semula dalam diri kita tetap masih hidup. Setelah saya menyadari, saya kehilangan kasih yang semula. Lalu saya mulai praktek ini saudara. Next, nomor 5. Saya praktek ini saudara. Dikatakan begini. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi bertobat dalam kata arti sadar kok. Kembali kau lakukan apa yang semula. Saudara. Saya tanya suami saya. Waktu doa saya, tempat saya berdoa. Saudara, ketika kita lahir baru. Ada satu kekekalan yang Roh Kudus sudah kerjakan dan mungkin masing-masing. Di mana Roh Kudus mulai membangun kita, membuat kita terhubung dengan sorga. Melalui doa-doa pribadi kita saudara. Dan saya mau katakan saudara, dari doa-doa pribadi ini melahirkan banyak mujizat dalam hidup kita. Ada amin? Coba saudara sadar. Ketika saudara baru lahir baru,
Roh Kudus kerjakan apa saudara? Memang mungkin tidak sama. Ada yang Roh Kudus kerjakan sejak lahir baru, itu bangun subuh-subuh berdoa. Bangun tengah malam berdoa. Ada orang yang Roh Kudus kerjakan, wah mungkin dia sore berdoa. Oh mungkin dia siang-siang berdoa. Oh mungkin saat suami dan anaknya keluar pergi kerja dan sekolah baru dia berdoa. Tetapi satu hal, ada waktu-waktu di mana Roh Kudus menghubungkan kita dengan Bapa melalui doa pribadi kita. Ketika cinta Tuhan menjamah kita pertama saudara, itu cinta yang membuat hati kita saudara selalu mau ketemu Tuhan. Dan saat kita ketemu Tuhan, tidak sadar waktu. Waktu saya lahir baru saudara, tidak sadar, bahkan bukan saja lahir baru, saya sudah penggembalaan. Tidak sadar setelah saya selesai berdoa, saat selesai menyembah, selesai baca firman dan berdoa syafaat. Saya lihat jam, saya kadang bilang, wow, saya tidak sadar kalau saya 3 jam berdoa. Ini hubungan yang Roh Kudus bangun di dalam diri saya. Dan saya percaya kita semua Roh Kudus bangun, tapi masing-masing berbeda. Tapi saya mau tahu, Roh Kudus yang kekal, Roh Allah yang kekal itu mulai mengerjakan kekekalan. Ketika saya mulai duduk doa pribadi saudara, saya mulai dengan doa pembukaan di mana saya mengakui segala kekeliruan saya. Tanpa sadar dan sengaja saya memberontak dalam hati saya. Tanpa sadar dan tanpa sengaja saya tidak bersyukur. Saya mengeluh. Saya minta ampun di awal-awal doa saya. Setelah saya berdoa, saya sudah bisa masuk dalam ruang Maha Kudus karena saya sudah kudus. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dosamu maka Dia adalah setia dan adil akan mengampuni. Setelah saya berdoa minta ampun saudara, saya mulai menyembah Dia. Saya mulai berdoa dan baca firman. Doanya masih singkat, baca firman. Dan Tuhan mulai berfirman kepada saya, buka itu firman. Sampai saudara, saya bisa khotbah sendiri karena penyingkapan dari firman itu. Setelah saya baca firman saudara, saya masuk dalam doa syafaat. Saudara tahu ketika doa syafaat yang dipimpin dengan Roh Kudus saudara, tak terasa lama sampai kaki kram ini saya tidak rasa saudara. Nanti selesai doa baru rasa ternyata kaki ini kram. Sampai kadang saya kasih lurus dulu kaki saudara, baru saya berdiri. Ketika saya melihat jam, saya tidak sadar ternyata saya duduk di kaki Tuhan ada 3 jam bahkan lebih. Tetapi setelah saya dari doa itu saudara, saya punya kekuatan baru. Sehingga tidak ada masalah yang bisa menguasai saya, tapi saya menguasai Dia. Nah saudara, inilah juga yang dihidupi oleh Daud. Sumber kekuatan Daud. Kekuatan dalam menghadapi tantangan, kekuatan dalam menghadapi musuh. Dan sumber kejayaan, kemasyuran, kehormatan. Itu hanya dia dapatkan di kaki Tuhan. Makanya dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ketika Roh Kudus mulai memenuhi kita. Saat kita berdoa secara pribadi. Mungkin saat kita katakan Tuhan Engkau baik. Itu bukan asbun saudara. Tapi memang lahir. Jiwa kita mulai menyadari siapa kita dulu. Kita ditolong Tuhan. Sampai kita katakan Tuhan terima kasih. Mungkin kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita punya masalah. Tapi ada kekuatan roh. Mulai kata-kata kita Tuhan terima kasih buat masalah yang ada. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Ada satu doa yang tulus. Ada satu doa yang penuh kasih. Yang begitu sayang sama Tuhan. Sampai bikin Tuhan tersinggung pun kita tidak mau. Sehingga sekalipun hati kita sakit, tetapi mulut kita masih tetap memuliakan Dia. Kenapa? Karena saking sayangnya kita sama Dia. Saudara, Tuhan mau untuk mengembalikan kasih yang semula dan kita kembali kepada kasih yang semula. Itu lakukan apa yang semula kau lakukan. Coba ingat ketika saudara lahir baru. Jam-jam doa saudara. Berapa kali saudara berdoa. Dan bagaimana saudara berdoa yang Roh Kudus sudah tanamkan. Sudah bentuk. Suatu bangunan rohani, bangunan iman dalam diri saudara. Kembali lakukan itu. Karena dari sana sumber kekuatan. Dari sana saudara minum oleh Roh Kudus. Itulah yang Tuhan bilang. Barang siapa haus datanglah kepadaku. Karena berbicara tentang haus artinya kering rohani. Orang yang kering rohani jiwanya mudah stres. Orang yang kering rohani jiwanya mudah bingung. Nah orang-orang seperti ini gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Sehingga mereka tidak tahu, Tuhan ada apa ini kok saya bingung.
Sampai bingung mau gereja di mana? Mau cari siapa? Saking bingungnya. Padahal salahnya tidak ada salah. Salahnya kembali kau dikasih yang semula. Ada banyak orang punya masalah saudara. Gampang marah. Gampang putus asa. Di sini salah. Di tempat kerja salah. Di sini salah. Salahkan sana. Salahkan sini. Salahkan sana. Saya katakan jangan. Sampai kapanpun. Kau ke sana di sana salah. Kau ke sini di sini salah. Kau ke situ di situ salah. Karena kesalahan itu padamu. Supaya kamu kembali tenang hidupmu. Kamu melimpah kembali sukacita. Kembali lakukan apa yang semula kau lakukan. Waktu kau lahir baru. Kau menyala-nyala. Kau menyukai ibadah. Kau menyukai doa. Di mana ada pertemuan-pertemuan doa dan ibadah. Di sana engkau dengan tulus hadir menyembah Tuhan. Doa pribadi tidak pernah meleset. Bahkan bisa 10 kali masuk doa di kamar. Nah ini tanda-tanda bahwa kasih yang semula hidup dalam diri kita. Tanda yang kedua saudara. Karena di dalam kasih ada cinta. Sehingga di mana saja kita pergi saudara. Yang keluar dari mulut kita adalah menceritakan kebesaran Tuhan. Setiap kali kita bertemu kita menceritakan kebesaran Tuhan. Kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita menceritakan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Kita menyampaikan firman kepada orang lain. Bahkan mujizat yang kita alami kita ceritakan kepada orang lain. Tidak ada cerita lain saat kita ketemu dengan orang. Hanya Yesus diceritakan. Nah, itu tanda orang cinta mula-mula. Sehingga banyak orang datang sama Tuhan. Banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kasih yang semula hidup di dalam kita. Sehingga di mana saja kita berada, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kebesaran Tuhan. Kita menceritakan Tuhan kepada banyak orang. Dan saat kita menceritakan Tuhan kepada banyak orang, orang kuat, kita lebih kuat. Orang dibangun, kita lebih terbangun. Orang dimotivasi, kita lebih termotivasi. Sehingga orang yang penuh dengan kasih yang semula tidak pernah mengalami kekeringan rohani. Bahkan dia selalu melimpah dengan kekuatan baru. Saya mau katakan, Daud adalah orang yang membangun tabernakel dengan pujian penyembahan. Amin. Ini sangat luar biasa. Makanya saya katakan Daud itu hidup pada zaman perjanjian lama. Tapi dia sudah melakukan cara perjanjian baru. Pujian penyembahan di hadapan tabut. Karena dulu kehadiran Tuhan di dalam dunia itu ditandai dengan tabut. Sekarang kehadiran Tuhan dalam dunia ditandai dengan tabut. Yaitu kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Ketika Saul mengabaikan tabut. Hidupnya hancur saudara. Mari buka itu 1 Tawarik 13 ya, ayat yang ketiga. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi pada waktu zamannya Saul tidak peduli dengan tabut. Tabut itu tidak ada tempat khusus. Walaupun tabut itu sudah ada di Israel. Tapi dia belum ada di Yerusalem di kotanya. Nanti Daud baru ambil tabut itu. Lalu bawa ke kota Yerusalem yang disebut kota Daud. Ini yang membedakan. Ketika Daud dia memperhatikan tabut itu. Apa yang terjadi sama Daud? Hidupnya beda. Kerohaniannya beda. Kejayaannya beda. Tahtanya beda. Tapi apa bedanya dengan Saul? Ketika dia mengabaikan tabut itu. Karena tabut itu berbicara kehadiran Allah. Saudara jangan abaikan Roh Kudus yang ada padamu. Jangan biarkan roh yang ada padamu padam karena engkau tidak menjaga kasih yang semula. Kembali lakukan, biarlah kasih yang semula hidup. Rohmu kembali menyala-nyala karena ada waktu doa pribadi yang kembali engkau bangun seperti dulu. Ada semangat gairah, ada cinta dalam ibadah. Mungkin kita katakan bagaimana caranya Ibu Pendeta saya bisa kembalikan hal itu. Kembali lakukan apa yang semula kau lakukan. Karena ketika kita lahir baru saudara, Roh Kudus sudah mulai mencetak di dalam diri kita suatu bangunan rohani.
Sehingga saudara oleh tuntunan Roh Kudus, saudara punya waktu-waktu menyembah Tuhan beda. Ada amin. Saudara, ketika Tuhan berbicara mulai dari kemarin, ketika bagaimana Tuhan mau kembali membangun Pondok Daud. Saudara, Yesus harus datang ke dalam dunia mati dan memberikan Roh Kudusnya dengan satu tujuan. Pondok Daud terbangun kembali. Amin. Berbicara Pondok Daud, ini berbicara tentang tabernakel yang Daud buat. Dan Daud pergi ambil itu tabut, lalu taruh di tabernakel itu. Lalu di hadapan tabut itu, Daud memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dia munculkan penyanyi-penyanyi sampai ribuan kalau mereka ibadah. Tapi setiap pribadi, doa pribadi, Daud selalu ada di hadapan tabut itu. Makanya dia katakan dia tidak pernah tutup matanya sekalipun dia sudah capek. Dia selalu membangun waktu pribadi sama Tuhan. Saudara, jangan abaikan waktu pribadi yang pertama kali Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika saya dapat ayat ini saudara, walaupun berkali-kali saya sampaikan firman ini, tetapi ada sesuatu yang Tuhan tegur dalam diri saya. Dan saya kembali melakukan seperti dulu. Dan saya percaya melalui doa puasa 40 hari ini, saya merasakan ada terobosan di alam roh. Sehingga kemarin ketika doa pengurapan, saya merasakan suatu pemulihan, suatu alam roh di mana kita bisa memuji dan menyembah dengan bebas. Karena Tuhan Yesus katakan, saatnya tiba penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara dan saya adalah penyembah-penyembah benar, tidak ada cara lain, penyembahanmu pasti dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahanmu oleh roh, pimpinan roh dengan cara yang benar, yaitu cara firman. Bukan sekedar kita ibadah, tapi ada roh yang mengerjakan suatu keterhubungan kita dengan surga. Dan saya percaya saudara, Daud orangnya tidak ada apa-apa. Tapi dia menjadi orang yang nomor satu pada zamannya. Dan Tuhan benar-benar mengokohkan kerajaannya. Dan memberkati pada zamannya dia. Israel diberkati dengan luar biasa. Sehingga Daud katakan, Tuhan punyamulah kejayaan, kemasyuran, kehormatan. Kenapa? Karena diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, kalau hidupmu susah tidak keruan, hatimu gundah gulana dan hancur, saudara. Kacau, batinmu tidak karuan saudara. Jangan persalahkan kiri kanan, kembali. Benar, kalau saudara seperti orang bingung, tidak gairah beribadah, tidak gairah melayani, suka marah, suka susah, suka stres, selalu mau mengamuk, malas ibadah, malas berdoa. Saya mau katakan tidak usah persalahkan kiri kanan. Siapa tahu kau kehilangan, kau tinggalkan kasihmu yang semula. Bukan kehilangan, kau tinggalkan. Sekarang apa yang saudara lakukan? Kembali lakukan seperti dulu. Saudara, ada sesuatu yang berbeda ketika saya mulai kembali lakukan. Bukan artinya saya pendeta, saya tidak berdoa. Oh, berdoa jangan bilang lagi. Tetapi ada yang hilang ketika saya mulai menyembah. Saya kadang bermazmur oleh roh. Saya mengatakan, Tuhan Engkau baik. Padahal hidup saya masih tidak karuan. Padahal hidup saya masih serba kekurangan. Padahal hidup saya masih penuh dengan penyakit. Iya saudara. Ternyata saudara, saya sampai memikirkan. Saudara, segala sesuatu yang kita perlukan di dunia sampai dalam kekekalan, itu di kaki Tuhan. Saudara. Amin. Mau berkat materi, keuangan, jabatan, popularitas, segala-gala kita butuhkan. Tuhan tahu semuanya saudara. Tuhan tahu. Jadi kalau saudara banyak masalah, jangan salahkan kiri kanan. Kembali. Sebagai gembala saya katakan kembali. Kalau engkau menjadi orang yang bingung dalam iman, engkau menjadi orang yang bingung jadi orang Kristen, engkau menjadi tidak karuan hatimu, kembali. Tidak ada cara lain. Saya mulai berpikir, iya. Daud itu bukan orang apa-apa. Tapi sumber keberhasilannya itu di hadirat Tuhan.
di dalam hadirat-Mu. Ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan saya percaya saat engkau keluar dari mezbah pribadimu sama Tuhan, oh, kau adalah orang yang melimpah dengan kekuatan. Masalah boleh ada, gampang selesai. Amin. Dan saya mulai pikir-pikir, ternyata keberhasilannya Daud, kehebatannya Daud, kesuksesannya Daud, kemenangannya Daud, keterkenalnya Daud, itu dari kaki Tuhan, saudara. Amin. Saudara, saya mulai renungkan dan saya kembali bersyukur sama Tuhan. Padahal saya juga dulu ini orang tidak ada apa-apanya. Sudah bodoh, penyakitan, ya, miskin lagi. Kalau dibilang tidak ada uang sama sekali, itu tidak ada uang. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saudara, ternyata saudara, susah tidak ada uang itu tidak ada apa-apanya. Tapi susah karena tidak nikmati hadirat Tuhan, itulah susah yang luar biasa. Amin. Dan ternyata saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, banyak cara Tuhan bekerja. Satu saat saya mulai diingatkan Roh Kudus. Ternyata saudara, saya baru disadar ternyata dalam hadirat Tuhan banyak saya temukan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin itu di hadirat Tuhan, saudara. Sampai saya mulai berpikir, iya sih. Dulu saja kita bisa kontrak untuk tempat ibadah, bayar kontrakan saja yang sudah menurut kita sudah mahal. Itu bisa mujizat, syukur. Tetapi saudara tahu bisa beli tempat ini, itu dapatnya di mana, saudara? Bukan langsung dapat uang banyak. Itu dapatnya di hadirat Tuhan. Ada amin. Saya dapatkan di sana suara Tuhan, dan saya dapatkan di sana iman, saya dapatkan di sana kekuatan, dan saya didapatkan di sana urapan doa. Sehingga ketika saya berdoa, saudara, bisa dibeli tempat dulu ini belum renov dulu, bisa dibeli 1 miliar. Dari tidak ada uang. Dapatnya di mana? Di hadirat Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu hanya ada di kaki Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Dan saudara, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita tidak pusing diri kita. Dan sumber kesembuhan saya, saudara. Saya dulu pernah sakit dan semua dokter bilang, tapi ternyata saudara, di hadirat Tuhan terjadi kesembuhan. Saya dulu orang siang-siang bolong masih pakai sweater. Sekarang saudara, kalau tidak menyala semua AC, entah hidup saya. Benar, dulu siang-siang bolong pakai sweater. Bahkan siang-siang tengah hari saudara saya suka pergi jemur. Karena kulit, balut tulang. Dan ini kaki saya, belakang saya sebelah kanan, saya kadang tidak tahu kenapa sakit. Sudah diurut masih sakit, saudara. Tapi ketika saya selalu mendapat mujizat di bawah kaki Tuhan, ada banyak cara Tuhan bekerja. Satu saat ada KKR, ya sederhana saja KKR. Saya maju dan saya doa, langsung sembuh ini yang di belakang. Saya tidak tahu, saya bangun pagi-pagi kok hilang ini sakit di belakang. Ternyata itu saudara, itu tanda-tanda orang bilang itu tanda-tanda jantung dan sebagainya. Ada banyak yang mau menyerang. Dan sampai hari ini tidak ada sakit. Ya memang sih kalau saya gampang masuk angin karena mungkin saya sudah pernah dioperasi besar. Dan kedua saudara, ini kaki saya. Saya tidak tahu bagaimana ini kaki saya. Suka sakit karena mungkin kurus dan tulang. Tapi dalam hadirat Tuhan saudara, setelah saya doa malam, saudara ketika saya sudah doa saya puas sekali. Lalu saya tidur, enak sekali saya tidur. Walaupun saya lihat plafon bocor, kiri kanan dinding bocor. Tapi saya tidak susah saudara. Karena bahagianya itu di sini dengan di sini. Tapi ada orang lihat sudah plafon bagus. Tapi karena susahnya tuh di sini dan sakitnya tuh di sini. Tidak bahagia.
Dan habis saya berdoa saudara, saya mimpi. Saya mimpi itu ada sinar kuning seperti corong cerobong dari atas. Trek tembus sama saya. Dia begini center, saya begini besar kayak matahari. Awalnya dia center meja. Lalu ada loh batu di atas meja dan itu loh batu goyang-goyang. Lalu saya bilang begini, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Lalu itu cahaya pergi di saya begini. Baru itu cahaya, sesudah selesai berdoa, cahaya masih ada. Saya mau berdoa lagi kah? Tiba-tiba saya ingat, oh ini kakiku paling suka sakit. Jadi saya kasih arahkan saya punya kaki itu di cahaya dalam mimpi. Saya arahkan kaki saya di situ cahaya. Iya saudara. Jadi ketika itu sorotan cahaya kuning itu sorot saya saudara. Saya sudah selesai berdoa. Kok masih menyorot, tidak pindah-pindah. Lebih baik saya taruh lutut. Jadi saya duduk jongkok saudara. Saya kasih menghadap lutut saya ini di cahaya. Supaya kata lutut saya sembuh. Betul saudara. Lutut saya kuat. Semua sampai umur 80 nanti lutut saya masih kuat begini saudara. Amin. Ternyata di dalam doa pribadi saudara ada banyak berkat dan mujizat kita dapatkan. Jangan abaikan itu saudara. Di sana kita dapat yang tidak ada masuk dalam pikiran kita, kita dapat di sana. Sampai cara-cara saudara yang mungkin tidak ada diajarkan di sekolah Alkitab. Tapi itu Tuhan ngomong di sana. Dan banyak menghasilkan bukti. Saudara jangan abaikan, kembali lakukan lagi. Ada suatu semangat, sukacita dan kekuatan baru. Sekalipun mungkin kita belum lihat realita mujizat. Tapi saya mau katakan rahasianya Daud menikmati kejayaan, kemasyuran, kehormatan, kebesaran. Itu dari pujian penyembahan secara pribadi sama Tuhan. Walaupun juga berjemaat saudara. Sangat penting. Makanya kalau berjemaat dulu, tidak ada itu dari awal sampai ibadah. Saya tidak nikmati persekutuan dengan Tuhan. Sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin saudara. Dan saya percaya hasil dari doa pribadi ketika saya masih menjadi jemaat yang biasa. Menghasilkan berkat jiwa-jiwa itu saudara dimenangkan bagi kerajaan Allah. Lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Itu semua. Tabernakel yang Musa bikin saudara. Firman Allah mengatakan. Itu pun Musa sudah dapat berkat yang luar biasa. Tetapi Daud bikin tabernakel berbeda. Karena tabernakel yang Daud bikin adalah tabernakel pujian penyembahan. Dan itu harus lebih hidup. Karena kita zaman Roh Kudus. Makanya ketika Musa bikin tabernakel dan dia berdoa di hadapan tabut Allah. Maka dia menulis Mazmur. Ini Mazmur 91 ini Musa yang tulis saudara. Kalau imam dulu pada zaman tabernakel Musa. Setahun sekali masuk dalam ruang Maha Kudus. Berdoa asitoh. Dapat mujizat seperti itu yang dicatat di Mazmur 91. Apalagi saudara. Kita berada di hadapan tabut Tuhan. Kita berada di hadapan hadirat Allah. Kita menaikkan pujian penyembahan. Saya mau katakan lebih daripada yang dicatat di Mazmur 91 itu kita peroleh. Amin. Ini sangat luar biasa. Makanya saya katakan saudara, doa yang Musa dapatkan secara wahyu dan secara urapan penyingkapan itu ketika dia ada di tabut Tuhan dan mendoakan bangsa. Sehingga dia katakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oh penyakit sampar tidak akan menimpa kamu. Bahkan kamu diberkati. Maka bangsa itu bersorak karena dalam setahun perlindungan, keamanan, keberkatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Itu yang dicatat oleh Mazmur 91. Tapi Daud ketika dia bikin tabernakel dan dia ada di hadapan tabut Allah. Saya mau katakan sampai dia menari-nari di hadapan tabut. Saya mau katakan yang menjadikan kerajaannya kokoh sampai kepada Kristus. Menjadikan hidupnya benar-benar dilimpahi dengan kekayaan dan kemuliaan. Saya mau katakan yang belum ada dalam otak kita saudara. Yang kita tidak sadari. Yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan kerjakan. Itu didapatnya duduk di kaki Tuhan. Kalau ada rohanimu kering-kering saat ini. Gairahmu tidak seperti dulu lagi. Dan terlalu banyak masalah.
Penyakit tidak beres-beres. Coba ingat, waktu kau dulu cinta mula-mula, apa yang kau lakukan? Sakit hati tidak kelar, konflik batin tidak kelar. Coba, kalau dulu kamu suka menyembah Tuhan. Dan kalau dulu ketemu orang, kamu menceritakan kebaikan Tuhan. Sekarang ketemu orang apa? Baper. Di mana-mana orang ketemu, bukan Yesus yang diceritakan baper. Ini penyakitku dokter bilang ini, penyakitku dokter. Itu semua, gula darahku tinggi lagi, kolesterol. Itu semua yang dicerita. Bukan kita anti, tidak boleh cerita atau kita ekstrim saudara. Tapi yang saya mau katakan, ketika kasih yang semula hidup di dalam kita. Bukan orang kita cerita saudara, ada amin. Bukan kekurangannya orang kita cerita. Yang kita cerita kehebatannya Tuhan. Kalau ketemu orang hanya cerita sakit hati. Hanya cerita kekayaan dan kemiskinan. Hanya cerita penyakit, saya mau katakan. Oh, kembali dulu duduk di kaki Tuhan Bapak. Kembali lakukan. Jam-jam doamu dulu itu jam-jam berapa? Itu yang Tuhan mau. Amin. Dan ini ungkapan perasaan Tuhan kita tutup. Saya mau kita buka Yesaya. Yeremia ya. 2 ayat 2. Coba Pak. Yeremia 2 ayat 2. Sama-sama. Pergilah, beritahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimanakah engkau mengikut aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Saat saudara lahir baru saudara, saat saudara lahir baru dengar baik. Saudara putus dengan setan, saudara putus dengan neraka, saudara bercerai dengan setan. Saudara bercerai dengan neraka. Dan saudara dinikahkan dengan anak domba. Sehingga engkau menjadi mempelai wanita Kristus. Dan Kristus mempelai laki-laki. Kau dinikahkan. Dan pada waktu engkau dinikahkan. Itulah yang disebut pengantin baru. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu lahir baru. Pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, mengikuti Tuhan sekalipun belum ada jawaban doa. Tapi cinta Tuhan berapi-api. Hujan linggis tetap ada di gereja. Oh saudara, pada waktu cinta mula-mula banyak tantanganku saudara, sampai uang pun tidak ada. Tapi saya tidak pernah alpa yang namanya ibadah. Karena saya tahu firman Tuhan katakan kuduskan hari Sabat. Dari mana saya dapat kekuatan? Dari mana saya dapat pengertian? Dari duduk di kaki Tuhan. Saudara, kekuatan, pengertian, pengetahuan sampai kedalaman di sini kita, itu dari wahyu Tuhan. Dari sana kekuatan saudara dapat. Kalau saudara sudah anggap enteng doa, sudah anggap enteng ibadah, sudah anggap enteng cinta Tuhan, sudah anggap enteng. Saya mau katakan hati-hati. Jangan tunggu kaki dia hilang. Hati-hati. Kembali. Next ayat 3. Ketika itu Israel apa? Kudus bagi Tuhan. Sebagai bunga-bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Menjadi kudus, buah bungaran. Pertama, jaga itu kasih yang semula. Amin. Tuhan tolong kita.